Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wahyu Arisandana, Rinda Desan, dan Latifa Nurul Arsy. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi teori gender dan pembangunan. Teori gender. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender, dikenal adanya dua aliran atau teori. Yang pertama teori natur, yang kedua teori nurtur. Kemudian ada teori equilibrium yang dikembangkan dan diilhami dari dua konsep teori yang merupakan kompromistis atau keseimbangan. Konsep teori KKG. Aliran teori natur struktur. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan komitmen antara suami dan istri dalam berkeluarga atau antara kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan aliran teori nurtur yaitu perbedaan perempuan dan laki-laki yang pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis dan perempuan sebagai proletar. Kita dapat melihat perbedaan teori natur dan nurtur. Teori natur merupakan perbedaan biologis itu yang memberikan indikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Sedangkan teori nurtur merupakan konsep yang kemudian dikenal dengan istilah perfect equality, kesamaan kuantitas. Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik. Konsep sosial konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas ataupun borjuis dan perempuan sebagai kaum tertindas atau proletar. Karena itu, aliran nurtur melahirkan paham konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk. Pada teori equilibrium merupakan kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan, yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Oleh karena itu, pada teori equilibrium, hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis. Karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.